Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Ini betul kelas saya ya Bapak Ibu? Betul. Betul kelas saya Ya, ini Bro. metodologi Prof. Widodo. Betul. Ya. Betul, Prof. Oh, di jadwal saya kok kelas H, makanya saya tunggu 10 menit atau enggak ada yang Kami masuk. juga nunggu, Bro. Oh, gitu. Maaf ya Pak ya. Baik, posisi saya tidak lagi di Semarang ini. Saya baru dinas di Pontianak. Ada menguji di sini di Tanjung Pura. Ada yang dalamnya Pontianak ada? Nggak Singkawang, ada. Prof. Saya Singkawang, Baik. Oh, dekat. Gawang. Oh ya. Alhamdulillah. Sudah 2 hari saya di sini. Baik, Bapak Ibu, bisa dilihat ya PPT-nya. Siap, Prof. Bisa dilihat PPT. Bisa Bisa, Bisa, Prof. ya. Prof. Bisa, Baik, Prof. kami yaitu mata kuliah bisa ya, metodologi penelitian. Sudah punya WA group Pak kelas ini? Sudah, Prof. Belum ya? Sudah ya. Sudah, Kalau Prof. nanti saya dimasukkan, Bapak Ibu nanti materi ini saya send di WA group. Baik. Jadi tujuan mata kuliah ini adalah satu, Bapak Ibu bisa membuat proposal. Proposal itu terdiri dari bab satu, 2, 3. Bab satu adalah pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 adalah metodologi penelitian. Jadi sekali lagi nanti untuk mata kuliah saya tidak ada ujian. Enak toh Bapak Ibu nggak ada ujian. Terima kasih, Cuman Prof. ujiannya mengumpulkan proposal. Mengumpulkan Ini susah proposal. ini kayaknya. Ya, jadi saya bukannya mengeksploitasi Bapak Ibu, tetapi sebenarnya saya ingin mempercepat proses belajar Bapak Ibu. Siap. Jadi dengan adanya output draft proposal ini nanti setelah UTS nanti akan direview oleh Pak Mul sehingga menjadi lebih standar lagi sehingga diteruskan di semester 2 Bapak Ibu bisa bimbingan pada pembimbingnya. Nah, kira-kira itu yang skenario saya seperti itu. Oleh karena itu, mohon Bapak Ibu, mohon komitmennya untuk mengikuti kuliah saya, ya. Jadi nanti hasilnya adalah proposal dari pengalaman kakak kelas, teman-teman yang serius, kayaknya ketika proses bimbingan itu sekali aja langsung tanda tangan, gitu ya. Oleh karena itu, mohon Bapak Ibu nanti kalau ndak tahu tanya. Jadi kuliah itu dari ndak tahu menjadi tahu. Kalau sudah tahu ngapain kuliah? Gitu kan kira-kira. Baik. Kemudian tujuan yang kedua, Bapak Ibu bisa. Bisa itu pasti ada hasilnya loh. Bukan sekedar tahu. Bisa membuat laporan penelitian. Laporan penelitian itu proposal plus bab 4, 5. Artinya tesisnya sudah jadi. Bab 4 itu adalah hasil penelitian dan pembahasan. Bab 5 itu adalah penutup. Oleh karena itu saya simpulkan, sebenarnya kalau proposal sudah jadi, tesis sudah jadi. Bab 4 itu kan tinggal justifikasinya saja Bapak Ibu. Respondennya siapa, statistiknya pakai apa, kan gitu kan kira-kira. Gampang sekali Bapak Ibu. Jadi tesis itu jangan dianggap seperti apa mata kuliah yang menakutkan. Kemudian apa mindsetnya sudah saya rubah. Jadi kebetulan di EPB Unisula ini yang membuat pedoman penulisan skripsi, tesis, dan disertasi adalah saya.
Oke ya, jadi saya informasikan, saya adalah pengelola S3. Silakan Bapak Ibu kalau mau ambil S3 lagi. Ya, Amin. Siap, Prof. akreditasinya akreditasinya sudah unggul. Ya, alumni kami sudah 75, lahir tahun 2017. Gitu ya. Siap, Prof. Baik, jadi sebetulnya Bapak Ibu kalau serius, tesis sudah jadi di semester 1 ini. Kenapa? Karena proposal sudah jadi. Bab 45 itu enteng itu. Datanya siapa tinggal nyebar kues saja. Lalu target kami yang ketiga adalah Bapak Ibu bisa mengevaluasi karya ilmiah. Karya ilmiah itu misalnya apa? Satu, artikel. Jadi kalau nanti Bapak Ibu explore di Google Scholar cari artikel, tidak semua artikel itu standar loh. Tidak semua artikel itu baik loh. Yang aliran sesat itu juga banyak, Bapak Ibu. Ya, tapi kalau Bapak Ibu secara metodologi sudah paham, nanti akan tahu, oh kira-kira ini artikel yang baik dan sebagainya. Itu kira-kira Bapak Ibu. Pertanyaan mahasiswa kan, apa bisa? Bisa, oh, kakak kelasmu bisa kok. Ya, ini sudah kami desain dengan logik. Logik itu masuk akal. Lalu materi kami tebar seperti ini. Saya nanti ada 7 pertemuan. Insya Allah saya komitmen kalau ngajar. Satu, nggak pernah kosong. Kalau tidak sakit, saya tidak akan meninggalkan ini. Ya, tugas-tugas saya pending kalau ndak urgent. Nanti hari ini kita pertemuannya introduction, artinya apa dan mengapa belantaranya metodologi. Jadi tesis di MM Unisula itu dibuat secara terstruktur, tidak muncul tiba-tiba. Bapak Ibu ndak usah cari di Google, cari di IE atau ndandake. Ya, ikuti kuliah saya aja pasti bisa. Ya. Kalau sampai nanti dibuatkan orang, waduh, pelecehan dosen metodologi. Oke ya, saya 3 menit sekali searching kamera Bapak Ibu, saya mohon on kamera. Silakan Bapak Ibu absen di SIM boleh, tapi saya lebih substansi absen di on kamera ini. Ya, jadi setiap 3 menit, yang hanya pasang foto ini apa, udah ada niat kuliah ini. Ya. Yang di SIM belum di open ya, Prof. Oh, saya memang nggak biasa pakai SIM, Mbak. Oh. Saya absennya pakai kamera ini aja. Ya, saya sudah punya metodenya. Ya. Oke ya, jadi jangan apa SIM-nya kok susah ya. Memang saya nggak absen di situ. Kalau pengen ya nanti saya buka. Tapi yang saya pakai itu di on kamera ini. Ini yang nggak on kamera banyak sekali ini. Ya, pengalaman kakak kelas yang on kamera itu hanya 10%, ya makanya dia kesulitan bikin proposal. Oke ya, Bapak Ibu. Nanti pertemuan kedua, Bapak Ibu sudah punya model penelitian semua. Caranya gimana? Nggak usah pusing. Nanti saya klinik. Pertemuan tiga, Bapak Ibu sudah membuat pedoman apa pendahuluan, kemudian bertempat kajian pustaka. Jadi kuliah saya itu ada 4 tugas. Wah, ngerti ini rasio kuliah, Ki, Pak. Kok susah men ya. Tapi memang mata kuliah ini memang saya paksa karena pengamatan kami yang jadi problem untuk MM sis Pak. Kalau mata kuliah lain itu duduk apa ngumpulin tugas mesti A, B, A plus itu Mas. Tesis itu kan pekerjaan mandiri ya. Itu apa agak sedikit mau diperhatikan gitu ya. Ada pengalaman menarik, kakak kelas itu tesisnya bagus. Betul, secara naskah bagus. Analisisnya mendalam dan luas.
Tapi setelah presentasi ditanya itu nggak tahu sakit gigi. Waduh, yang bimbing saya lagi. Iki piye to Mas aku ngono. Wah, aku isin ming pindho to gini iki. Ya, coba nanti Bapak Ibu kalau nulis harus bisa menjelaskan. Kalau nggak bisa menjelaskan, nggak usah nulis, ya Bapak Ibu. Biasanya kakak kelas itu kalau nulis tesis itu langsung di apa translate Google Translate kemudian tempel kan gitu ditanya bingung. Bukan bahasanya sendiri kok, gitu ya. Kemudian alur mata kuliah metodologi seperti ini, kami desain seperti ini. Kami tipikal orang yang tidak mau sesuatu itu sia-sia. Ya, sesuatu harus punya manfaat atau punya outputnya. Ya. Sekarang Bapak Ibu ikuti mata kuliah metodologi. Setelah 7 kali pertemuan ditambah review oleh Pak Mul, nanti akan menjadi draft proposal. Nah, nanti di semester 2 Bapak Ibu akan punya pembimbing tesis. Kalau Bapak di sini sudah oke, nanti pembimbing pasti merem itu. Saya gitu juga, saya tanya, kemarin ikut kelas saya ndak? Ikut Pak, ya wis langsung ujian nang gitu. Enak tuh Pak. Ya, Nah, mau dipenane kok. Nah, ibu-ibu, Ya, Indo, kemarin ikut kuliah saya. Iya, Pak, ya wis kan tentang ujian. Ya, penake ngono. Ya, tapi ya harus dipertanggungjawabkan ya, Bapak Ibu. Saya itu orangnya gampang, tapi nek digampangnya ya mangkel kan gitu. Silakan Bapak Ibu nanti di semester 2 ujian proposal atau selesai. Ini RPL ya, RPL 9 bulan selesai ujian tesis gitu. Berikutnya adalah ini. Apa sih perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi? Ya, nanti harus tahu jangan sampai tesis ibu rasa skripsi, ya, atau skripsi rasa tesis. Nah, ini kalau tidak dibatasi, ini kasihan ini, ya. Pemenang dosen yang nganyar lagi S3 lulus, wah, kemaki-kemaki nih, kudu ini. Bayi 5 tahun jak melayu, poklek kabeh. Oke, dilihat dari masalah skripsi itu cukup fenomena gap. Fenomena gap itu perbedaan antara harapan dan kenyataan. Misalnya Bapak Ibu, waktu kuliah S1 aku, tapi kenyataannya setelah kuliah gawean lain tuh bojo lain tuh wah, wis nasibnya lengkap. Wih. Itu namanya fenomena gap. Kalau di perusahaan itu fenomena gap apa? Misalnya penjualan itu kan manajer marketing kan harusnya minimal stabil, kalau bisa meningkat. Tapi kenyataannya kok naik turun, itu masalah. Cari pasangan suami istri ganteng cantik, ya setia kaya raya. Nah, itu ya tapi galak, wah. Wong lanang ra digalak ya bablas ya, Pak. Kira-kira itu. Kemudian ruang lingkup respondennya sempit ya, satu organisasi saja bisa. Misalnya Bapak Ibu mau meneliti karyawan di perusahaan sendiri, di kantor sendiri boleh. Tidak menuntut kebaruan kalau skripsi. Tapi kalau tesis harus ada sesuatu yang baru. Nanti nek ditanya penguji, yang baru apa dari punyamu? Nanti saya jelaskan. Jangan dijawab yang baru itu sampulnya apa. Bukan. Kemudian kalau tesis itu fenomena gap ditambah riset gap. Riset gap itu perbedaan penelitian terdahulu. Contoh, penelitiannya Bambang, budaya organisasi berpengaruh terhadap
kinerja organisasi. Tapi penelitiannya Budi ora berpengaruh budaya terhadap organisasi, terhadap kinerja. Ini kan kontroversi, Pak. Lah kalau ada kontroversi seperti itu, diapakan? Disolusikan budaya, kinerja, kontroversi. Berarti tengah-tengahnya dikasih komitmen misalnya. Bisa juga budaya itu apa, ndak bagus karena orang-orangnya nggak komitmen kan gitu. Oke, ya, nanti saya jelaskan lebih detail. Ini pengantar aja. Pengantarnya kok wis mumet toh, Pak. Nah, mumet itu menuju tahu, tapi nek mumet terus, waduh, tanggung jawab aku gara-gara saya pernah ngajar S3 itu, ngajar metodologi beban tugasnya yang luar biasa. Kalau kuliah itu sanggupnya Sepker, Bapak Ibu. Tahu ya Sepker ya, jenis Remason itu. Sebutannya saya Bapak Prof. Sepker. Tapi setelah saya tanya, lah kamu untung atau enggak saya gitu kan? Untung Pak, cepat selesai Pak. Berarti wong Indonesia itu masih efektif dengan leader yang otoriter. Gitu Pak. Otoriter itu enggak selalu jelek loh Pak, ya tergantung bawaan itu. Bawaane ndeler ra karuan ya partisipasi ya kapan bari. Nah, skopnya kalau skripsi itu sempit satu perusahaan, tetapi tesis itu yang cukup luas, yaitu industri. Industri itu kumpulan perusahaan sejenis. Misalnya industri perbankan yang telitinya BRI, BNI, yang bank-bank itu. Industri perguruan tinggi yang teliti di Semarang, ya Undip, Unisula, UNS, seperti itu. Jangan skopnya antara skripsi dan tesis itu beda. Di negara maju, teman saya yang kuliah di Eropa itu saya tanya, apa sih Mas berani skripsi mbak tesis nenggonmu? Skripsi ini mau latihan penelitian, ya, latihan penelitian skripsi itu. Tapi kalau tesis itu mengembangkan penelitian, kalau disertasi menemukan, ya, seperti itu bedanya. Nanti jangan sampai punyamu itu tesis mau skripsi. Buh parah jelas. Jawab aja pakai ini. Dilihat dari masalah kalau tesis itu seperti ini. Kemudian kalau disertasi lebih penting lagi. Kalau di MM itu ya sensasi 1 bulan itu ya set carry 1 botol. Tapi nah S3 ya 1 minggu satu gitu. Ya, ngelune kan tambah. Gitu. Ya. Kalau serius itu pasti ngefek itu, ngefek. Ya. Jadi disertasi itu selain fenomena gap, fenomena gap, riset gap, juga teori gap, lah. Pertentangan teori. Teori apa Pak? Teori ada namanya. Ya. Bapak Ibu kalau dari ekonomi paling-paling mengenal teori permintaan dan penawaran itu toh. Jika harga menurun, maka barang yang diminta bertambah, kan gitu toh. Nah, teori penawaran, jika harga tinggi, yang ditawarkan juga semakin tinggi, kan gitu. Paling-paling gitu tuh. Orang ekonomi itu dapatnya itu. Saya dulu kayak gitu. Makanya saya S3 kelabaan saya itu. Teori boleh di bisa cari teman yang belajar di luar negeri khususnya. Waduh, wah, siap banget kan. Pendidikan Indonesia 10 tahun ini kan rak jelas, Pak. Rak jelas, Pak, pendidikan. Sains sama vokasi dicampur rak jelas. Ya maklum ya mantan tukang ojek, Gojek. Karim kan ngelola Gojek, kan ngurusi pendidikan. Guru besar pirang-pirang sing mimpin yang lah untungnya guru besarku sing nanda tangan ini Muhammad Nuh podo profesor tanda tangan ini Karim apa nih saya kira yang masuk penjara nih ya, pelecehan guru besar. Oh Indonesia orang pinter pirang-pirang sing pilih lah Indonesia emas Indonesia cemas
Kasihan sama. Coba kandaknya loh Mas. Nah, yang guyu kok kandaknya coba Ini jadi fakta, terdakwa. fakta, Bro. Fakta, Bro. Ada Melanggar rekodnya, Bro. undang-undang ITE. Valid, tapi valid itu, Prof. Valid. Ya, aku nih ngomong kan by data. Oh, aku pernah bantu Jawa Tengah bikin Renstra. Ya, gubernur ini. Tapi saya laren Mas aku. Ya. Oke, oke. Apa ini? Nah, tidak usah khawatir ya Pak. Happy aja. Saya datang, tesis gampang. Ya. So, Saya Bro. buat tesis itu Oh, pelajaran yang menyenangkan. Sama seperti satan dari sangat sulit sekali, Pak. S3 itu. Sangat sulit sekali S-nya 3. Jadi nek sekolah itu surat tuh lulus-lulus nanti 10 tahun. Wah, ini lulus pinter. Padahal kamu mudeng, Pak. Makanya mindset sekarang saya rubah. Kuliah harus on the track. Berapa semester? 6 semester ya. Paling mundur 3,5. Saya belum 3 tahun sebetulnya sudah lulus, tapi saya habiskan beasiswa dulu. Jadi sebenarnya ya Pak, tidak ada orang bodoh dan pintar itu tidak ada Pak. Yang ada itu apa? Mau belajar atau tidak. Kalau Bapak pun mau belajar, pasti punya masa depan. Kalau tidak ya masa lalu. Saya itu di rumah punya koleksi buku paling banyak orang-orang hebat. Dosen ini koleksi ini buku Pak, mahasiswa juga gitu. Mahasiswa koleksi ini mobil, motor, HP, pameri. Salah alamat. Ya, saya punya koleksi seperti Jack Ma, Obama, kemudian orang-orang pahlawan kita. Itu kuncinya itu gila baca, Pak. Cuma satu. Ya, suka membaca. Ya, seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya mau tanya itu, 1 tahun itu Bapak Ibu beli buku berapa judul buku? Karena saya membaca indeks membaca buku itu Amerika 58, Jepang, kemudian Singapura itu 38 sama 28. Ya. Pak Widikto itu beli berapa judul buku, Pak? 1 tahun. Tinggal di mana, Pak? Saya di Mijen, Pak, Semarang. Oh, Mijen, Gramedia ada ya, Pak? Iya. Sering ke Gramedia enggak, Pak? Dulu, Pak, sekarang Oh, dulu. jarang. Mahasiswa itu jalan-jalannya Gramedia, Pak. Siap, Jangan ke mall atau kuliner, Pak. siap, Prof. Apalagi punya anak-anak itu kalau bisa kan dijatah, di budget pakai anggaran harus beli buku. Ya, seperti Siap, itu. Prof. Ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana terlalu besar? Bagaimana cara membuat proposal? Jadi kita itu negara yang kalah bersaing, Pak, dengan negara maju. Ya kenapa? Ya dilihat dari Prof, indeks mohon membaca maaf, saja sudah kebesaran, Prof. ketinggalan kebesarannya. Sudah Iya. cukup ya. Ya, sudah cukup. Jadi Amerika setahun tuh orang membaca buku itu 58 judul. Jepang 38, Singapura 28 judul buku. Mau tahu Indonesia, Pak? 0,005. Jadi satu buku yang baca 5 RW. Ngono kon ngono kon bersaingi piye? Jaga mulane apa-apa ora iso bersaing, Pak. Balan iki lho, Pak. Aku mulai sunat, mulai sampai di putu, saya kan udah punya cucu. Ya, menang wis ra tau, draw wis seneng ra karuan. Ya, ki piye? Ya. Ya kenapa ya? Karena manajemennya. Bapak Ibu kalau baca The Samsung of the Way, kenapa Korea itu majunya seperti sekarang? No? Karena perencanaannya matang, Pak. Rensrane matang. Orang kaya kini ganti renstra, ganti jabat, ganti renstra selera. Ya wis.
Belajar dari Korea itu. Korea itu apa saja bisa dijual itu. K-popnya laku dan sebagainya. Kenapa? Ya karena pertama kali yang apa di atas itu adalah peradaban atau SDM-nya. Orang gawe fisik, wah, ya. Jalan tol dawane rak karuan randi mobil apa liwat, Pak? Ya toh? Nah, gitu. Betul. Nah, iya. Nah, saya sering lewat, ada apa-apa. Saya bayari kantor. Gitu. Baik, ngobrol tekan di rak barbar. Bagaimana buat proposal? Ya, kitab suci, buku metodologi, mesti gawe proposal iki dimulai masalah kajian pustaka itu sampai penulisan laporan. Kitab suci ini ngomong ini. Saya di rumah koleksi buku banyak metodologi. Di sini podo wae. Wong ini pengalaman saya mengajar. Saya jadi dosen sudah 30 tahun. Ya, fungsional saya sudah mentok. Guru besar kan ada dua. Kum 1050 sama 850. Angkatan juga mentok. Tidak ada yang cara lagi. Pengalaman saya, kalau saya pakai proses seperti ini, ora dadi mahasiswa. Saya pernah lihat mahasiswa itu, loh Mas, nilainya bagus, dia di kelas cerdas. Lah kok macet piye? Ya, nah ini yang harus merubah mindset saya. Ya, harus merubah mindset saya. Dalam ilmu komunikasi itu yang utama itu kan feedback, Mbak. Feedback. Komunikasi itu ada sumber, ada pesan, ada penerima. Nah, ini yang paling bagus harus menghasilkan feedback. Feedback itu apa? Apa yang saya harapkan harus penerima ini harus bisa menjalankan. Nah, berarti aku saat semester ini percuma. Akhirnya saya rubah. Ini saya kasih tahu dulu. Kenapa mahasiswa itu kesulitan? Langkah pertama, cari masalah itu susah, Pak. Terutama masalah penelitian itu susah. Nah, masalah keluarga tiap hari ya, Pak. Ya, hidup itu memang masalah, Pak. Dengan masalah kita menjadi dewasa. Makanya kedewasaan itu bukan pada umur, tapi pada kemampuan mengambil keputusan, stabilitas emosional, ya. Jadi pimpinan ngamuan, wih, pimpinan karbitan, wih, Pak. Ya, oke. Jadi masalah penelitian itu berbeda dengan masalah organisasi. Kalau masalah organisasi itu misalnya setiap kali Bapak Ibu rekrut karyawan bagian IT keluar, rekrut lagi keluar, rekrut lagi keluar. Padahal turnover itu perusahaan rugi. Rugi apa? Biaya rekrutmen, stagnan operasi perusahaan dan sebagainya. Keluar masuk akhirnya pimpinan datang. Kenapa keluar masuk? Gaji ini bawa gaji piro, Pak? Bagian HRD ditanya. Gaji 2 juta, Pak. Oh, pantesan gaji 2 juta tekan di UMR aja kan 2,5 loh di Semarang. Makanya demokrasi di Indonesia ini Mas, kalau penghasilannya belum 10 juta rak bakalan demokrasi akan terwujud dengan baik. Ya, demokrasi ini ya diganti bansos yang terjadi. Ya, jadi dari 2,5 naik kan 7,5 keluar enggak? Enggak. Berarti kesimpulannya apa, Pak? Kesimpulannya masalah organisasi itu adalah masalah yang harus diselesaikan oleh pimpinan organisasi. Paham ya? Jadi kenapa pimpinan itu dibayar untuk menyelesaikan masalah? Orang cerdas menyelesaikan masalah apa? Ya terutama adalah di literasinya, based on datanya. Ya, jadi pimpinan itu sarapannya informasi. Ya, orang pimpinan ono masalah ngamuk anak buah diamuk iki piye iki?
Nggak boleh ya Pak. Nah, jangan suka marah-marah Pak, memperpendek usia itu Pak. Ya, jadi senyum-senyum aja, kerja senyum ya, energi baru dan sebagainya. Saya gitu caranya. Usia saya sudah 60 Pak. Saya pensiun kalau berbesar 70, masih 10 ya. Oke, usia menikmati ya saya buat untuk jalan-jalan aja. Jabatan-jabatan sudah saya hindari, nambahi memperpendek umur jabatan. Ya toh, Pak. Tunjangannya sesasi 15, obatnya selawe ya, podo wae iki. Ya toh, Pak. Oke, saya kan ngamati dari teman-teman aja, Pak. Saya itu paling banyak belajar dari teman dekat, Pak. Angkatan saya itu yang sukses juga banyak, yang rusak juga banyak, tapi tetap sahabat saya, Pak. Loh itu sumber belajar paling bagus loh, Pak. Ya, sumber belajar paling bagus. Kenapa bisa begini itu saya banyak belajar. Oke ya, paham ya kalau masalah organisasi kayak gitu ya, Pak. Tapi kalau masalah penelitian itu gini. PT ABC penjualan tahun 23 1 miliar, 24 0,9 miliar, 25 turun lagi 0,4 miliar. Padahal kualitas promosi ditingkatkan. Kesimpulannya, masalah organan itu adalah masalah organisasi yang berkepanjangan. Ya, dibedakan ya, Pak. Jadi tidak semua masalah organisasi bisa dijadikan untuk area riset. Kenapa diteliti? Oh, aku bisa menyelesaikan kok. Kan seperti itu. Oh, Indonesia itu negara kaya raya, tapi 80 tahun hampir merdeka masih pasal 4 dipelihara oleh apa, Pak? Fakir miskin dipelihara oleh negara, oleh dirinya sendiri. Miarane nek pemilu. Oke, baik. Ya, jadi paham ya Pak, masalah penelitian itu masalah organisasi yang berkepanjangan. Tetapi nanti harus ada sumbernya Pak. Ya, dan tahunnya terkini. Jangan Bapak Ibu nyusun tesis tahunnya tahun 60, 65, ya wis ra masalah toh Pak. Masalahnya sebelum COVID, saya kira no COVID toh. Masalah penelitian tuh kalau bisa N-2. Sekarang 2025 ya maksimal, minimal itu 2024, 25 itu. Nah, bagaimana cara mengatasi seperti ini nggak efektif? Saya punya cara yang praktis, Pak, untuk membuat proposal, yaitu Bapak Ibu dengan cara membuat model. Model itu apa, Pak? Model itu kalau diterjemahkan abstraksi dari dunia nyata itu namanya model. Abstraksi atau kristalisasi. Konsumsi ditambah saving. Misalnya. Jadi saya mau tanya penghasilannya Pak Arya Fitriadi. Posisi di mana nih Pak Arya? Saya di Balikpapan, Prof. Oh, Balikpapan ya, dekat Iya, IKN ya Pak. betul, Prof. Betul. Ya, sering hujan ya. Ini baru hujan itu Pontianak. Ini nggak hujan, Prof. Kalau misalnya panas ya sama ya. Panas. Berarti Pajero Pak, panas jobo jeru. Sama. Oke. Oke ya, jadi model itu seperti itu. Jadi saya melihat Bapak Prof, nabung berapa per Prof, mohon bulan. maaf, mau nanya Silakan terkait dengan tadi, Prof, terkait dengan masalah Bapak. penelitian. Itu Ya, tarik mundurnya berapa lama ya, Prof? Kalau tadi N-min disampaikan N-2. N-2. H-2 ya, yang N, biasanya. N. Sekarang dua N-2. puluh lima atau Pak, paling enggak itu 23. 23, 24. Oh, artinya Harus kalau ada, ditarik ya data 2024 masih bisa ya, Prof masih ya? bisa.
Paling enggak data 3 tahun terakhir. Oh. Nah, setahun kuwi mung kausalitas, ya, kausalitas. Dan harus ada sumbernya, Mas. Jangan membuat masalah itu dengan prasurvei. Aku ora percaya. Kuwi. Prasurvei itu penuh rekayasa, kuwi. Ya, penuh rekayasa. Oke ya, saya teruskan. Jadi model itu abstraksi dari dunia nyata. Lah model itu ada dua, grafis dan matematik. Kemarin di kelas lain tanya, apa bedanya Pak grafis sama matematik? Ini adalah melengkapi. Grafis itu dalam bentuk gambar, tapi kalau matematik itu adalah dalam bentuk kuantifikasi ya, angka. Misalnya begini, Bapak Ibu kinerja SDM itu dipengaruhi oleh pengawasan proses dipengaruhi oleh pengetahuan prosedur, dan dipengaruhi oleh pengalaman intensif. Pengalaman intensif itu variasi pengalaman, Pak. Jadi saya pernah meneliti di BUMN, itu ternyata perbankan itu prestasi SDM itu lebih signifikan yang variasi pengalaman daripada lamanya kerja. Jadi pengalaman itu ada dua, lamanya kerja dan variasi. Jadi ketika seseorang itu pindah-pindah atau rotasi jabatan itu memang dia kompetensinya cukup baik. Ya, seperti itu. Nah, tentunya membuat gambar ini harus ada dasarnya, Pak. Dasarnya apa? Satu dari teori. Bapak Ibu jangan mengira yang ada di buku itu teori loh, Pak. Teori itu ada namanya. Teori permintaan, teori penawaran, riset based teori. Kalau kualitas pelayanan itu belum teori, Pak, itu masih konsep. Gitu ya. Ini rasanya kayak berat untuk teori untuk konsumsi S3 itu. Ya. Bapak Ibu menggunakan syarat yang kedua aja, yaitu berdasarkan penelitian terdahulu. Maksudnya, Bapak nggambar kinerja SDM itu dipengaruhi oleh pengawasan proses. Iki karepe sapa? Oh, misalnya penelitiannya Abraham tahun 2023. Kalau literasi itu minimal N-5 ya, Mas. N-5 kalau literasi. Apalagi manajemen itu perkembangannya cepat. Jangan menggunakan literasi-literasi yang basi. Buku tahun 65, 25, 30 ini gawe strategi perang Diponegoro. Ya toh, 25, 30. Strategi sholat maghrib. Oke, kemudian pengalaman intensif dipengaruhi oleh eh, apa? Oleh A misalnya, A tahun 2023, nanti ada referensinya. Lalu yang ketiga, berdasarkan statement. Statement itu bukan dari studi empirik. Bapak Ibu nanti kalau baca artikel itu ada dua jenis, Pak. Satu adalah riset artikel. Riset artikel itu artinya berdasarkan data di lapangan. Itu namanya studi empirik. Tapi yang kedua berdasarkan studi literasi, namanya artikel konseptual ya, atau konseptual artikel. Nah, konseptual artikel ini di situ nanti kalau Bapak baca di artikel saya nanti, ketik aja Google Scholar Widodo gitu, nanti tulisan saya banyak. Orang yang pengetahuannya baik, dia cenderung memiliki kinerja yang baik. Misalnya Bapak Ibu membaca di artikel saya, ada statement begini. Orang yang memiliki pengetahuan baik cenderung memiliki kinerja yang baik. Itu bisa dipakai dasar untuk membuat hubungan bahwa kinerja SDM itu dipengaruhi oleh pengetahuan. Entah itu operasionalnya, pengetahuan prosedur, dan apa itu lain. Karena dasar membuat pengaruh panah ini adalah logik. Logik itu masuk akal. Jadi jangan sampai Bapak Ibu membuat model gambar grafis ada pengaruh lingkar perut terhadap kekayaan misalnya. Nah, wetenge gede iki
sugih. Dan ini mak doyan mangan lho berdua itu. Itu Pak. Rano dasar. Ada pengaruh babi ngepet terhadap kekayaan misalnya. Golek responden babi ngepet ya kangelan ya Bapak Ibu. Jadi ilmiah itu logik Pak, masuk akal. Nah, model matematik itu misalnya kinerja SDM itu dikasih notasi Y2. Notasi itu identitas. Notasi itu kata lain, ya. Kemudian pengalaman ini diganti X1. Wong sebenarnya PQRS itu juga boleh kok, Pak. KLM itu juga boleh kok, Pak. Tapi pernah bimbingan saya kasih gitu, aku malah mentol waktu ujian. Dasarnya sapa ki? Kok mbok ganti PQRS KLM? Kenapa kamu ujian diapain? Dimarahi, Pak. Kok dimarahi gelem toh? Lah iki dasare sapa? Y2, Y1 ki bukune sapa? Kan ya rano juga toh. Ada Pak dasarnya kayak gini, Pak. Notasi itu kan bebas. Makanya orang-orang Indonesia kan kreativitasnya kan rendah, Pak. Semua serba dibatasi. Rainto, rainto, rainto kan gitu. Ya. Waktu saya kecil, oh weh mangan iki engko kepenakmu ditemu keri. Kon mangan sing ra enak terus gitu. Maka Y1 itu pengawasan proses ini tuh Pak. Y1 itu dipanah, artinya persamaannya gampang Pak. Y1 itu dipanah dari X1, X2. Ini tuh Y1 dipanah, dipanah itu dari sini dipengaruhi maka ditambah. B ini koefisiennya Pak. Koefisien itu seberapa besar perubahan X terhadap perubahan Y. Maksudnya itu. Jadi kalau X-nya berubah 0,0, Y itu berapa? Kan gitu. Kalau E itu variabel lain. Jadi yang mempengaruhi pengawasan proses selain pengalaman dan pengetahuan itu apa? Nah, nanti misalnya X1, X2 ketemu 70, berarti 30% itu dipengaruhi oleh variabel lain. Yang mempengaruhi pengawasan proses selain ini apa? Misalnya IT, bisa juga. Sekarang Y2 itu kinerja. Itu dipanah dari mana? Dari sini kan tiga tuh. Y1, X1, X2. Sama. Lah dua persamaan ini namanya SEM. SEM itu singkatan dari Structural Equation Model. Struktur itu berjenjang, ditumpuk. Jabatan struktural itu jabatan yang lebih dari satu. Ya, jabatan yang lebih dari satu. Ya, ada manajer, middle manager, supervisor, dan sebagainya. Bisa dipahami ya, Pak? Struktural, equation itu persamaan, model adalah model matematik. Lah softwarenya ngitungnya ora usah nganggo kalkulator. Sekarang ada software PLS, ada software SPSS, ada software AMOS. Pernah dengar nama-nama itu, Pak? Pernah. Oh, Bapak Ibu beli di Shopee aja cuma 50.000 tuh berapa? Ya, hak paten itu kan remuknya di Indonesia itu. Iya tuh. Saya beli pertama software Amos itu 13 juta, Pak, yang resmi itu. Lah kok seminggu beredar nang pasar juar kok murah ra karuan. Ya wis ra apa-apa ya. Meningkatkan pajak negara, padune. Wong kene meh taat yo liyane ora yo piye meneh. Ternyata Indonesia itu kalau nggak usah taat pajak lah, zakat aja Pak, nggak usah pajak itu. Nah, dari pajak itu potensinya besar Pak, 280 juta, yang Muslim 200 saja. Ya, itu luar biasa.
Padahal pajak itu yang membuat kita senang loh, Pak. Betul, pajak itu. Saya nggak ini ya mau mamerkan atau tidak. Tapi pengalaman saya selama 60 tahun, saya tuh punya dua rekening ya. Rekening satu untuk Menteri Keuangan ya, maksudnya istri saya. Yang kedua untuk sosial, Pak. Yang sosial ini nggak pernah kurang, Pak. Malah tambah terus, Pak. Saya heran itu. Ya, saya pelajaran religi nampak di situ, Pak. Jadi peribahasa hemat pangkal kaya ki ra ono, Pak. Hemat ki pangkal medit. Jujur, jujur Hemat Prof. ki pangkal medit, Pak. Ya. Profesor kayak Kerja hemat jalan kaki. Hemat apa? Terus-terus setahun setahunan oknam ini, Pak. Definisi-definisi manajemen akeh yang menyesatkan loh, Pak. Coba Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan efisiensi? Apa, Pak? Halo. Penghematan. Apa Bu Ani? Ani Yuliati. Posisi di mana, Bu? siap, Prof. Di Ungaran ini, Prof. Oh, ngaran Dekat tetangga kita. Semarang. Tuh. Nggih. Ya. Efisiensi mungkin lebih Apa? dekat dengan kata-kata Oh. berhemat atau Wah, pengurangan gitu ya. tunggale Gitu ya, mbok Prof. sadur bakul pecel kuwi. Iya, Prof. Ya, ingat definisi itu input tertentu, output maksimal atau input minimal, ya, output tertentu. Sing logik nggak definisi. Orang ono efisien Ya, iki Prof. input minimal, output maksimal ya kuwi ngerampok kuwi. Ya modal 1 juta njaluke 10 juta ora ono. Eh? Jadi harus dikritisi nilai-nilai peribahasa banyak yang nggak pas itu. Ya. Izin, Prof. Mungkin Bertanya. sana incorpore sano apa? Oh, Hmm. maaf, Prof. Dalam Izin fisik bertanya yang boleh? sehat terdapat jiwa yang sehat beneran. Iya, betul, Prof. Ora iso wong edan kae Apa, Pak? fisiknya apik ya toh. Eh, Sehat secara oh jasmani itu rohani, Prof. sekolah dihapusi wae iki lho. Sekolah iki sing protes ngono lho. Tapi nek protes ya ora munggah-munggah wae ya. Apa wae meh takon apa? Ya, izin, Prof. Ini kan Apa? untuk Ora usah structural izin-izin, ora equation usah model. basa-basi. Ya, untuk SEM-nya ini kan contohnya seperti ini ya, Prof. Kalau nanti Hmm. misalkan kita menemukan model ternyata cuman Hmm. linear satu aja itu, Prof, apakah diperbolehkan atau tidak ya? Wah, zaman kuno kuwi. Lah misalkan kalau yang kita temukan kasusnya Enggak, ternyata kuwi linear gitu, Prof. apa meneh Enggak. tesis kuwi tesis zamane Nabi Daud rung sunat kuwi. Iya, betul, Prof. Ini tanya. Iya memang aku ra entuk wis engko gampang model sing baik kaya ngopo. Ya. Oke, siap, Prof. Ya. Terima kasih. Kowe pengen lulus gitu. Bisnis apa kerja weh? Saya, Prof, Nah, under government. wah mulane Setika Dawuh. Nggih, iya, Pak. Setika Dawuh gitu. Siap. Iya. Ya, oke, nanti gampang lah itu. Cara mencari artikel ya. Cara mencari artikel. Oke ya, Bapak Ibu. Saya nanti praktek ya Bapak Ibu. Cara mencari artikel. Ya. Nah, Bapak Ibu cari di Google Scholar. Klik ini. Udah biasa ya. Ya, udah ini. Bapak Ibu nanti kalau mau cari tulisan saya ada di sini. Ketik Widodo Nisula ini banyak. Ya, artikel-artikel saya banyak. Nah ini. Nah ini. Banyak. Skopus saya udah 50-an lebih artikel. Ini foto saya waktu tahun 2014. Ya. Maaf, Prof. Di share Ya. screen. Nggak muncul, Prof. Oh nggak muncul makanya. Bentar, saya enggak pakai. Bentar ya Pak.
Udah nampak, Pak? Sudah, Belum? Prof. Sudah ya? Nah, Sudah. Sudah. Mantap, Jadi Prof. nanti Bapak Ibu bisa ketik ini tulisan saya banyak nih di Google Scholar. Nah, ini yang disitasi. Ditasi itu dikutip. Ya. Oke. Tapi di sini nanti Bapak Ibu bisa mau konsentrasi apa? Oh ya, nanti ngumpul nih tugas harus sesuai konsentrasi loh. Misalnya nanti Bapak Ibu mau ngambil marketing, ketik aja marketing performance ya. Cari minimal tahun N-5 ya 2021. Nah, ini sustainability, kinerja pemasaran, peran dari customer relationship. Yang PDF ini bisa di di download. Ya, download bisa. Ya nanti dicari. Nah, ini keluar ini. Biasanya nanti ada model, Pak. Cari aja yang sabar gitu ya. Yang ngedanya sabar. Nah, nanti cari lagi. Banyak sekali. Langganan seperti ini juga mahal, Bapak Ibu. Tetangga itu langganan jurnal kayak gini per tahun 1,5 M. Nah, 1,5. Peran dari IE terhadap marketing ya, ini bagus ini. Pokoknya topiknya jangan yang apa yang jadul-jadul itu. Jadul-jadul itu kayak apa? Pengaruh kualitas layanan terhadap penjualan. Nek mbok sadur kayak dudulan yo sumeh, dudulane yo laris kan ngono kan? Engko yang ngono digawe tesis. Oke, nanti di sini akan muncul model-model Bapak Ibu. Ya, akan muncul gambar-gambar juga karena harus statistik juga ada. Pokoknya cari terus di sini. Ya. Oke. Oke ya. Kemudian kalau judulnya itu SDA keuangan ya, misalnya ketik aja finansial, finansi. Banyak sekali akan muncul. Nah ini bisa. Oke ya, pokoknya mencarinya di sini nanti akan ketemu. Kalau SDM ya ketik aja Human Resources. Human Resources. Ya tergantung dari presentasi Bapak Ibu. Resources. Iya, nanti akan keluar semuanya. Oke, caranya gitu. Prof, boleh tanya, Prof. Ya, Prof, oke. mohon Ini caranya ini. tahu ya nanti di situ ya. Ya. Ya, Prof, mau nanya Mm-mm. untuk tipsnya nih, Mm-mm. Prof. Kita kan Ya. baru masuk apa namanya perkuliahan ya, Prof. Itu Mm-mm. tipsnya untuk bisa nanti kalau Profesor tadi sampaikan bisa on time gitu ya. Dari Mm-mm. sekarang apakah cari judul dulu karena kan kita belum dapat dosen pembimbing nih, Prof. Mohon Mm. arahannya, Prof. Ya. Oke, sudah nikah belum Bapak ini? Alhamdulillah sudah, Prof. Sudah.
Sekarang ngasih nama anak sama bikin gampang mana? Ayo, tak takoni. Ayo, berarti gampang Pak, judul ini keri Pak. Jadi nggak menggawe model sih. Ya, nggak model dulu. Oke ya, ini saya tutup, oh nggak bisa nih. Oke, bentar. Nah, oke, kemudian contoh-contoh model. Contoh-contoh model. Belum tampak? Belum, Prof. Prof, Belum ya, belum. sebentar. Agak trouble. Ya, jadi contoh-contoh model nanti saya share ke Bapak Ibu semuanya. Ya, model-modelnya. Tuh. Sudah ya? Sudah kelihatan ya gambarnya? Sudah. Kelihatan. Sudah, sudah. Sudah. Nah, ini contoh-contoh Sudah, model Prof. ya. Model itu kalau konsentrasi SDM kayak gini. Ya, perilaku keren-keren. Perilaku inovatif, motivasi intrinsik, paling gampang kan ini. Tadi Bapak Ibu kan kesulitan cari masalah toh, iya kan? Ini ditanyakan di perusahaan manapun pasti masalah Pak di kantor Bapak Ibu. Iya enggak? Iya. Iya, boleh masalah lagi gampang Bapak Ibu. Terutama kinerja SDM. Oh, hasil pengamatan saya orang yang komitmen itu cuman 10% kok Pak karyawan. 80% ki abu-abu. Abu-abu ya tergantung pimpinannya. Angger cocok ya pimpinannya aku ya sregep, nah ora ya ora. Jadi Bapak Ibu itu mengelola orang itu ngelola sing wong 80% itu. Nah, sing 10% itu saya kan di struktural kenyang, Pak. Aku ngerti kelakuan itu saya ini ngerti ya. Kesal orang ngerti lah. Yang wong gawan ini loh, Pak. Oke. Ya, contoh-contohnya ini yang nanti saya send di WA group, Pak. Nah, ini kejenuhan kerja dipengaruhi oleh modal kapital, modal psikologi dan sebagainya. Terus ini, kalau ini namanya variabel moderating, Pak. Moderating itu memperkuat atau memperlemah. Jadi bunyinya begini, kejenuhan kerja dipengaruhi oleh psychological capital akan diperingan oleh support supervisor. Ya, atau kata eh, bilangnya panah ini seperti ini. Pengaruh psikologikal terhadap kinerja terhadap job burnout itu diperkuat oleh supervisor support ya tergantung pimpinan. Ini namanya moderating, kalau ini intervening antara. Lah nek wis punya gambar koyong ini ki golek riset gap gampang Pak. Riset gap ini kan kontroversi loh Pak. Ada Iya. 3 cara menyelesaikan riset gap. Satu dengan intervening, dua moderating, tiga dengan A-aksen. A-aksen ki apa? A-aksen tuh misalnya gini. Ada pengaruh komitmen terhadap kinerja, yang lain tidak berpengaruh. Komitmen itu A-aksen itu dimensinya salah satunya kan afektif, normatif, konsinuen. Nah ini ditambahi komitmen afektif atau komitmen continuous yang terus gitu. Itu aksen. Lah kalau intervening seperti ini, Bapak cari pengaruh antara variasi pekerjaan dengan perilaku inovatif. Ada yang kontroversi. Sama, ketik aja experience and behavior innovation. Nanti akan yang ketemu yang signifikan dan tidak. Lah nanti kalau ujian ditanya,
Kalau ujian ditanya, sumbanganmu apa dalam penelitianmu? Kebaruanmu di mana? Ya di sini. Variabel intervening. Kenapa? Karena pengalaman dengan inovatif ini masalah. Bisa dipahami, Pak ya? Atau pusing? Kita harus sudah kelibat kabeh. Kuliah besok bawa satker ya, Pak. Nah, oke. Ya, contoh-contoh yang lain banyak. Nanti saya share. Nah, ini bimbingan saya ini kepala dinas. Pak, ini caranya mempertahankan jabatan, Pak. Nah, ini namanya job security. Ini menarik, Pak. Karena yang dominan dipengaruhi oleh politik organisasi, Pak. Politik organisasi. Memangnya pimpinan rantok politik kok boleh dan harus berpolitik. Tapi definisi politik itu apa? Kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Tapi nek politiknya untuk individu, untuk geng-gengnya ya enggak boleh. Ya, enggak boleh. Berarti Bapak Ibu harus belajar dari ilmu politik juga. Teori ini ono, Pak. Ya, teorinya ada. Nah, ini keren-keren tuh Pak judulnya, Pak. Kompetensi profesional. Pernah dengar kan? Nggak ngambil marketing aja nganti pengaruh harga, promosi terhadap penjualan. Nek regane murah, daganganku yo laku. Wong tesis kok kaya ngono. Mbak Jum sing dodol gudeg Yogya kae wis bendina kaya ngono to. Ya, rasa mbok teliti bakal pecel wis ngerti. Iki Pak, sekti Pak apa? Pengaruh service quality nggo bahasa Inggris. Service quality terhadap loyalitas pelanggan. Nek Yujum kae dodolan yo sumeh, sing tuku yo seneng, gitu ta? Iya. Aku nek sing bimbing aku radius 100 kilo error, Pak. Serata bimbing. Nah, ini smart working. Pernah dengar, Pak? Pola kerja cerdas. Bapak Ibu harus smart working. Smart working itu bukan berarti IQ-nya 100 sih, bukan. Ya. Tapi orang kerja dengan terencana. Seminggu ngapain, 1 bulan ngapain, 1 tahun ngapain, sudah ada semua. Bapak Ibu kan ngambil magister manajemen tuh Pak. Lulusan manajemen itu hidupnya harus teratur Pak. Jadi saya harapkan ilmu yang Bapak Ibu peroleh itu harus mengalir ke seluruh tubuh dalam bentuk perilaku. Ya, to know to be. Jadi setelah kita tahu harus action. Bedakan antara orang berilmu dan tidak. Ngomong barang yo beda, Pak. Ojo kaya ngomong kaya neng podcast, neng TV, suara rakyat. Aduh, duh, duh. Kayak wong ngomong kok bebas sih rak karuan kayak gitu. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya harapkan pendidikannya tinggi, perilakunya juga terpuji. Ending pendidikan ini perilaku, Pak, bukan ijazah. Ijazah itu pernah tanda kuliah, pernah kuliah. Saya pernah bilang berkali-kali, masuk ayam KT, keluar ayam Bangkok. Nah, lulus MM jadi Bangkok, Pak. Ojo masuk KT, keluar emprit, malah cilik. Artinya apa? Artinya kalau kita habis lulus ki ngomong ya diperhitungkan. Jadi orang yang ditunggu-tunggu gitu loh, Pak. Ya. Caranya gimana, Pak? Yus senantiasa belajar, Pak. Indra, kita punya indra mata, mendengar, perasa, kulit kan seharusnya untuk perasa, Pak, untuk belajar, Pak. Kita dikasih 5 indra itu kan untuk belajar. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya bagus, Pak. Ya. Kemudian yang marketing. Nah, ini keren-keren tuh, Pak. Keuangan. Ini aku rak seneng aku. Wong ora tau nyekel saham kok penelitiannya saham bareng. Kemakin rak karuan.
Iki lho kinerja keuangan UMKM ngono sing enteng-enteng lho. Enteng-enteng ono manfaate kan. Gitu Pak. Oke. Kemudian tadi ada saya share ya. Soalnya ini tadi ya. Kelihatan ya. Oh ya Bapak Ibu, saya nanti ngajarnya nggak detail, nanti selengkapnya dibaca di buku ini ya. Saya nggak tahu harganya berapa, ini buku staf saya ya, untuk memudahkan belajar Bapak Ibu kualitasnya. Gitu ya Pak. Saya ora tutulan buku loh Pak. Cuman membantu Bapak. Wong regane wae aku ora ngerti ya. Ya, silahkan kalau mau Bapak beli nanti. Untuk koleksi Bapak Ibu. Jadi kalau sudah lulus MM, ruang tamunya dipasang buku tebel-tebel walaupun tidak pernah dibaca. Hmm. Saya paling keder itu kalau pergi ke rumah teman, biasanya bifetnya bukunya banyak. Seperti teman saya di Jogja itu, ruangannya itu 5 kali 5. Dia punya kantor di rumah, perpus di rumah. Wah, bukunya bukan main. Itu baru saya keder. Ngomong hiasan nih Gucci kok Cina, mobil kok alas biasa Pak. Kurang different. Baik, saya mau teruskan rak mentolo kita sudah nyekeli batuk. Ada yang ditanyakan silakan. Prof, izin Tugasnya, oh ya, tugasnya minggu depan Bapak Ibu membuat model grafis seperti tadi. Ya, model grafis minimal 3 variabel tadi. Ya, kalau bisa 4, karena semakin banyak 4 wae rasa kakek, tapi jangan variabel pasaran loh ya. Yang SDM itu saya anti dengan ini, motivasi, komitmen, kepuasan kerja, disiplin lingkungan kerja, wes aku semua nglayani. Wes. Nek marketing apa? Kualitas layanan, 4P tidak ada penjualan, aku sepegang. Loh, terus aku neliti apa Pak? Bukannya saya nggak mau neliti komitmen apa motivasi nggak boleh. Tapi motivasi kan banyak. Menurut Hesberg itu motivasi ada 2. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Pilih salah satu. Jadi penelitian yang baik itu adalah ini. Ilmu itu kan ibaratnya pohon, cabang, ranting, dahan. Marketing itu pohon ilmu. Cabangnya price, produk, place, promotion. Lah penelitian yang baik ambil produk. Apa produk? Unik produk, quality produk. Wih loh Mas, penelitian yang baik. Orang mau 4P dibolak walik baik. Ya, itu penelitian yang kurang baik. Nggak usah tebel-tebel. Ya, saya kalau bimbing itu biasanya cuma 30 halaman. Bab 1 4 halaman, bab 2 12 sampai 15, bab 3 7, daftar pustaka, kues itu cuma 5. Karya ilmiah itu tidak ditentukan oleh ketebalan halaman. Engko ora berbobot Pak nek ora kandel. Yo nek 200 halaman nggih nguncali kucing kaing-kaing ya Mbak ya. Ya, tapi karya ilmiah yang baik itu ditentukan oleh kedalaman dan keluasan pembahasan. Kamu tahu adiknya Rocky Gerung yang jadi WR1 di Universitas Samratulangi. Itu kuliahnya di Korea atau di Jepang ya. Itu disertasinya cuma 40 halaman itu. Goethe orang Jerman itu disertasinya cuma 25 halaman. Tipis, ngomongnya oke, tapi ngomong sing jelas. Orang kayak Indonesia, kuandel tapi mengheningkan cipta. Atau sakit gigi. Siap, Pengalaman, pengalaman saya nguji S3, saya kan hampir nguji S3 seluruh Indonesia itu. Ya, seperti di Pontianak ini juga sampai Bali sampai apalagi di Malaysia itu.
Dikira luar negeri ki apa-apa ya belum tentu. Malaysia ki tebel-tebel Mas. Minimal 120 kata, 120.000. Wih, sini ini mau dibolak-balik ini, Pak. Ya. Ngeluh aku mau coba. Isine ra ono iki, Pak. Karo kita bagusan kita. Jadi nek bangga lulusan kono alah no 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 no. Tapi nek nguji cucuk, Pak. Ya, kenapa? Karena honornya Rp2.500 kali jumlah halaman. Enak tak? Masuk. Ya. Ora Masuk Pak Eko. pamer. Ora pamer loh, Pak. Cuma Ya, ngomong kowe. kan, Bro. Bisa dipahami ya, Pak. Nanti Bapak Ibu buat model. Ini kuliahnya hari Rabu, maksimal Senin sudah dikirim ke tempat ke WA group. Punya WA group kan? Dalam Maksudnya, bentuk PPT aja PDF. PPT. Nanti saya editnya. Nanti nek modelnya wis dadi, proposal wis dadi, Pak. Harus ada sumbernya. Harus ada sumbernya. Wah, pertama kali mulang itu gas ini piye. Jarine Ayu Ting Ting naik sepeda. Apa, Pak? Sing penting wisuda. Ya ta? Sekolah kaya ngono apa? Tak dudune ning Semarang ono sing rusak meneh, Pak. di Semarang ki ono nek mung selawe ono. Rusak meneh ono. Kon mulang ra tegel, Pak. Ra usah tambah-tambah itu ya. Saya yang prosedural gitu. Ya. Ada pertanyaan, Pak? Ada? Sing ditakoni apa, Pak? Ngeluh ini. Ya, Prof, boleh nanya nggak, Prof? boleh. Boleh. Prof, Apa? ini kan misalnya saya mau meneliti populasinya itu generasi Z di kota Samarinda, tempat saya. Hmm. Nah, itu kan populasinya banyak, Prof, sekitar Hmm. 200 ribuan gitu. Hmm. Nah, untuk memperkecil kan saya pakai sampel kan tidak semua populasi bisa jadi sampel. Hmm. Biasanya kalau untuk yang paling kecil itu, Prof, pakai rumus apa, Prof ya? Ya kalau pakai Amos itu rumusnya itu 5 sampai 10 bisa. Terus kalau pakai HR itu minimal 100 boleh. Ya, 100 boleh. Terus kalau itu kan saya misalnya bagi kuesioner untuk Hmm. menentukan siapa aja yang dapat itu boleh kayak kita random gitu nggak, Prof? Ya nggak bisa tuh berdasarkan purposive random tuh, random purposive Oh, berdasarkan berdasarkan. karakteristik pelanggan tuh. Oh, oke, Ya oke. kok nek random sing mbok kei mbahmu, Pak Enggak, Dirmu, le randomnya maksudnya yang termasuk di ngomong generasi Z itu, Prof. seminggu dadi gitu. Ih, nah, maunya Wes gitu, kok Prof. gampang neng bab telu tak jelas nih. Bab telu kira mikir, bab telu ki hiburan. Sing agak ekstra itu bikin bab 2 gitu. Wis to. Manut aku, tesis ki gampang pol. Ya, Engko kan Prof. nek wis ngerti dalane kan gawe ada yang tanya, bikin 2 boleh Pak tesis boleh. Ganti telu boleh nggo mbahmu nggo. Oke ya. Jadi memang syarat mengikuti kuliah saya harus happy, Pak. Jangan harap Bapak kalau ada masalah kuliah, was laptopmu malah mbok banting. Oke, sekian dulu. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bos. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam Prof. warahmatullahi Oke, Prof. wabarakatuh. Terima kasih, Oh, Prof. Langsung nggak ada, Pak. langsung live loh. Nomornya Langsung hilang Prof ya. udah ada belum ya? Gimana Berarti infonya? ini tugasnya kita buat PPT gitu ya? Iya, tugasnya Aku bingung banget. Buat grup dulu, buat grup kayak dulu. model tadi. Kalau model kan berarti satu slide aja ya? Iya, satu slide aja. Iya. Terus lihat Buat aja Bapaknya bulat-bulatan nomor doang berapa tadi? bikin. buat grup dulu. Dimasukin Iya, nomornya nggak mana? jelas ya. Maksudnya belum Mepet. paham nih Buat materi. Suruh buat grup dulu apa untuk aja? mepet. Iya, buat grup dulu aja. Oke, buat grup. Oke, siap. Grupnya Metopel gitu ya? Iya. Ya, ya, ya. Heeh. Mbak Pak Arya Amelia yang buat, mungkin. Pak Arya. Mbak Amelia lah ketuanya. Kita tunjuk sah itu. Gas. Wah, oke Digas, siap. digas, Saya digas. bikin grupnya ya. Ya, Mbak makasih Amelia, ya, Mbak Amalia. ini gimana sih Makasih, Mbak. suruh buat 4 ini?
4. Oh, itu variabel yang di bulat-bulatan itu maksudnya. Yang di bulat-bulatan tadi kan Nah, di gambar bapaknya tuh ada 4 itu. oh, Minimal kan 3 kan kan beliau kan bilang. pertama gini kita buat grup yang Ah, apa kita invite profnya, mm, Prof Widodo. mm. Cuma nanti saya share videonya ini di grup yang satunya ya, yang Iya, pertama, grup yang ini yang sekarang Tadi ini. yang kan, sekarang ya. ya, Ya. tadi kan Prof menjanjikan gambaran-gambarannya tadi. Ya, Bisa kita Ya, contoh nanti. ya ya. Yang benar. penting buat grup dulu. Mungkin malam Absennya ini gimana ya? bisa dibuat Mbak Amal. Oke, Ya. oke siap. Thank you, Mbak Malia. Thank you. Oke, Terima siap. kasih. Oke, makasih Mbak Amalia. Terima kasih Ketua. Nah, Untuk absennya ini kita apakah sudah bisa absen ya? Belum bisa, tadi belum bisa katanya nggak ada absen. Nah, terus belum gimana? bisa. Dan dia Nggak ada pakai absen, Mak. open cam tadi toh. Nah, pakai mungkin dia sering. Pura-pura profesornya agak-agak. Tugas tadi kata. Salah Kalau dikit orang juga cerdas tuh langsung. memang gitu biasanya, beda. Hmm. Oke deh, aku izin live ya Mbak ya. Ya, oke. Ya. Ditunggu grupnya ya Mbak Amalia. Oke, oke. Terima kasih. Terima kasih Ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Sehat selalu. Asik.